Bikin malu, WNI di Jepang ini maling di rumah warga lokal. Aduh, hadeh ketika ngedengar berita ini ya positif people. Kok bisa-bisanya sih WNI di Jepang ini ditangkap karena merampok alias maling di rumah warga? Tentu siapa sih yang nggak shock dengernya? Jadi ada 3 warga negara Indonesia atau WNI yang ditangkap oleh kepolisian Jepang usai kedapatan berusaha merampok rumah warga. Nah, menurut berbagai sumber media, ternyata peristiwa ini udah terjadi di Januari 2025 yang lalu. Jadi, pemilik rumah yang berusia sekitar 40 tahunan ke atas ini mendengar kebisingan di rumahnya dan pastinya dia datang untuk mengecek, memeriksa apa yang terjadi. Namun dia ini didorong oleh ketiga tersangka hingga jatuh membentur benda keras yang menyebabkan luka serius di lutut kirinya. Ketiga pelaku tentunya langsung kabur tunggang langgang dengan menggunakan mobil. Dan polisi Jepang berhasil melacak keberadaan pelaku ini, tersangka ini, dari CCTV rute perjalanan mobil yang digunakan. Dan akhirnya ketiga tersangka yang merupakan WNI berhasil ditangkap. Bravo. Nah, setelah diselidiki lebih jauh, para WNI ini datang ke Jepang rupanya dengan visa tinggal jangka pendek dan bekerja sebagai peserta magang teknis. Lalu setelah visa habis, mereka ini bukannya pulang atau memperpanjang visa, malah mengakalinya dengan tinggal secara ilegal di sebuah hotel di kota Namegata. Duh, emang dari awal niatnya nggak bener ya. Tunggu dulu. Ternyata ini bukan yang pertama kali kasus yang pelakunya adalah WNI. Sebelumnya, kasus perampokan yang pelakunya adalah WNI ini juga pernah terjadi di tahun 2024, di mana pasangan suami istri lanjut usia alias lansia di kota Kagigawa ini ditusuk oleh tersangka bernama Yogi, pemuda berusia 24 tahun. Masih muda, udah mencoreng nama baik negara ya. Nah, usut punya usut, Yogi ini nekat merampok dan melakukan penusukan terhadap lansia itu karena terjerat judi online alias judol. Hade, judol lagi. Nah, menurut KBRI Indonesia di Tokyo, rupanya ada belasan WNI pria di Jepang yang udah ditangkap polisi karena kasus perampokan loh. Duh kan, ternyata banyak ya. Tentu ya mau nggak mau KBRI ini harus ikut memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada tersangka tersebut. Jadi merepotkan ya. Karena kasus itu tentu warga negara Indonesia yang berada di Jepang kini mendapatkan banyak sorotan. Karena belum lama ini juga ramai di media sosial terkait supporter bola asal Indonesia yang saat berada di kereta di Jepang ini berteriak-teriak dan tidak tertib aturan saat hendak menaiki kereta. Ini tentu bikin geleng-geleng kepala, ya. Ada lagi nih WNI yang membentangkan spanduk pencak silat yang dikecam oleh warga Jepang. Kalau nggak salah gue sempat baca komen, lakukan itu di negaramu gitu ya. Sementara itu pernah juga viral gitu ya terkait WNI saat berada di Jepang ini merontokkan bunga sakura. Nah, dia ini nggak tahu betapa sakralnya bunga sakura yang ada di Jepang. Nah, sebelumnya lagi nih ada lagi WNI bikin Shinkansen atau kereta cepat di Jepang ini telat gara-gara mereka ini foto selfie. Duh, ternyata banyak banget ya case-case-nya gitu ya. Positive people, WNI adalah wajah Indonesia di luar. Tentu saat sedang berada di luar negeri, baik berwisata ataupun bekerja, dia bukan hanya membawa nama dirinya sendiri, namun juga nama bangsa Indonesia. Kalau kelakuannya dinilai minus, dinilai buruk, tentu selain merusak wajah orang Indonesia di luar negeri, juga berdampak bagi WNI lainnya yang bekerja. Khususnya ini yang bekerja dengan baik di Jepang. Karena ulah oknum bisa merusak citra pekerja migran yang lainnya. Kan kasihan ya, ulah WNI yang berbuat kriminal di luar negeri kayak gini ini juga menjadi salah satu faktor mengapa paspor Indonesia ini begitu lemah. Karena kelakuan seperti ini nih kerap ditandai seperti kriminal, bohong dan sebagainya, itu bikin paspor itu lemah. Ketika bisa bekerja
keluar negeri, harusnya ini bisa menjadi kesempatan untuk upgrade diri menjadi lebih baik lagi. Tentu kesempatan tinggal dan bekerja di negara maju ini sangat tidak mudah. Harusnya menjadi perhatian khusus, menjadi kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ikuti aturan yang ada di sana, jangan sampai deh terkena kasus kriminal seperti contoh tadi ya. Kasihan kan mereka pekerja lainnya yang jadi kena dampak secara tak langsung sebab ulah oknum seperti ini. Kalau menurut Positive People gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih.